Nah, kita mulai untuk tutorial Affinity. Nah, pertama-tama kita buat new buat menjadi landasan kita, yaitu ada jenis untuk digital, ada juga buat dicetak. Nah, kalau buat dicetak biasanya kayak kertas A4, A3, A5, A6, dan ada juga bisa buat kayak web, media digital, terus buat device, iPad. Nah, kita coba di A4. Nah, terus buat ngubah tampilan pinggir-pinggir ini, kalian bisa mau setting kayak tampilannya pengen hitam atau apa, takutnya gak sesuai, kalian bisa setting di edit, terus preference. Nah, di sini ada namanya performa. Nah, ini kita performa dulu. Nah, biasanya untuk Affinity itu kan eh, agak lumayan ke RAM-nya. Nah, kalian harus tahu dulu spek laptop kalian. Nah, kalau laptop saya itu berkisar di RAM 16 GB. Jadi saya pakai buat Affinity itu sekitar 8 GB buat RAM. Nah, biasanya kalau kalian mempunyai RAM yang kecil, kalian kurangi aja ke misalnya 2000 MB. 2000 MB itu 2 GB. Kemudian ini tuh buat yang disk usage rating itu tuh buat penyimpanan dari disk kalian, yaitu 32,7, karena yang kosongnya itu 3027. Terus untuk undo limitnya kayak mengembalikan yang udah kalian buat. Nah, kesalahan atau apa, nah itu tuh dibatas cuma 1024 MB atau se-GB. Nah, kalau kalian pengen bikin project yang gede, terus pengen nih si ininya di bisa balik lagi dari awal pembuatan. Nah, tinggal gedein aja ininya ke 8 GB. Otomatis si aplikasi ini akan memakan memori 8 GB. Itu udah kemakan biarpun nggak ada berkasnya. Nah, terus kalau kalian ngerasa berat nih kalau bikin aplikasi, nah kalian bisa ke next first bar, tapi ada penurunan kualitas. Nah, terus ini ada user interface. User interface itu kayak ngatur-ngatur, ini ada background gray label, ini buat ngatur background di belakang kertas. Terus ada artboard background gray label. Terus ada tag kontras. Kalian kontras tagnya mau gimana? Mau lebih kontras kayak ini nih. Cuman kalau di selain default itu kayak gini. Terus ada UI brightness. Kalau kalian gak suka agak cerah-cerah gini, pengen jadi mode gelap, kalian UI brightnessnya turunin aja. Jadi otomatis semuanya jadi hitam banget. Atau pengen dari settingannya yang udah dari sana, boleh ke sini. Terus ada lagi, udah sih buat itu. Terus kita masuk ke sini. Ini ada di sini ada color. Color itu kalian bisa ada CMYK, RGB, hack, HSL, sama lab. Nah, biasanya kalau untuk gambar-gambar buat dicetak itu kalian harus pakainya CMYK, karena tinta printer itu ada kurang lebih ada 4 tinta, yaitu kayak biru, pink, kuning, sama hitam. Kalian suka sering kan lihat tank di pinggir printer. Nah, itu gambarnya CMYK. Nah, kalau buat virtual kayak gini, biasanya monitor itu menggunakan monitor HP, monitor laptop itu menggunakan RGB, red, green, blue. Jadi cuma 3 warna antar perpaduannya. Beda dengan media cetak. Nah, kalau kalian nanti
ngedesain pakai RGB, terus di cetak. Nah, kemungkinan warnanya akan ada sedikit pudar karena memadukan paduan 3 warna tanpa warna hitam. Sedangkan kalau yang CMYK itu ada warna hitam. Kemudian di sini ada color, ada switch color. Di sini sama aja kayak tadi, cuman di sini si kotak-kotak diubah menjadi kotak-kotak warna. Terus ada stroke. Nah, stroke ini biasanya kalau kita buat contoh buat seperti kotak. Terus kita kasih warna dulu, color. Nah, stroke ini tuh pinggiran ininya nih. Contoh kita stroke-nya kita wide. Nah, atau stroke ini juga berfungsi sebagai kayak kalau kita bikin apa ya? Kita bikin pakai pen tool, bikin garis lurus aja nih. Ini kan ada stroke, stroke-nya ya, udah kelihatan. Nah, bisa juga diubah ujung-ujungnya. Misalnya kita ujungnya pengen kotak. Nah, terus ujungnya pengen kayak gini. Ada juga yang lancip, cuman emang harus bikin objek gede kalau mau lancip. Ini wide-nya bisa juga dikasih curve. Jadi si stroke ini tuh berbentuk kayak panah. Terus ini buat warna yang digunakan. Stroke filternya normal. Terus kita masuk ke yang di atas ini. Buat yang di atas ini, contohnya kita buat dulu 3 objek. Stroke-nya sebajim. Stroke-nya normal. Nah, kita buat dulu 3 objek, satu kecil, satu besar. Nah, kalian pengen si objek ini tuh jadi di tengah tiga-tiganya, nggak perlu digeser-geser gini. Nanti biasanya kalau digeser-geser gitu gak sesuai. Nah, kalian klik shift 3 objek ini, klik shift, terus pencet 3 objek ini, pencet yang ini, set, align center. Nah, kalau pengen di pinggir semuanya, set. Jadi si objek ini mengacu kepada objek terbesar. Contohnya kalau kalian buat banner, kalian harus pakai artboard. Artboard itu kayak landasan lah. Contohnya ini nih sebuah kertas. Kalian pakai artboard yang ini, set, dari ujung sini ke sini. Nah, ini udah masuk artboard. Nah, biasanya buat ngedesain itu kita masukinnya di artboard. Kenapa? Karena itu tuh kayak sebuah frame. Nah, sebuah frame. Maaf. Jadi kalau kita masukin kayak gini, set, nah itu masuknya di dalam artboard. Jadi kalau di dalam artboard kan udah mempunyai frame ya. Kita tuh mau pengen ngubah di tengah ini kan, kalau tadi kalau pakai kertas gak pakai artboard kita tuh gak bisa di tengahnya sebelah mana. Nah, kalau pakai artboard ini enak, set tuh. Jadi udah ketahuan tengahnya tuh di sini. Tengahnya, pinggirnya. Terus ada juga magnet. Magnet ini biasanya mah kalau kita buat 2 objek secara bersamaan, tapi jarang digunain sih. Kita klik magnet. Biasanya bakal ngikut. Pixel. Oh,
ikut biasanya. Set. Atau udah itu masuk ke tools. Tuh itu ada beberapa, ada artboard yang tadi, terus nodul, ada console tool, terus pencil tool, pen tool, vector brush, fill tool, transparasi, precision image tool, vector crop tool, terus kayak buat bikin segitiga kayak gitu, terus shape blender, text, frame, color pixel, sama zoom tool. Kita contoh buat satu objek kotak. Nah, kita pengen ngubah nih kotak-kotak ini pakai node tool. Sebelum pakai node tool, kita klik convert to corpus. Nah, baru kita bisa ngegunain ini. Nih, fungsinya itu tuh kayak si objek tuh sebuah titik-titik itu dibikin elastis, kayak kotak itu ujungnya bisa kita gerak-gerakin kemana. Jadi kayak misalnya pengen bikin gini bisa, terus kita bikin pisahin lagi gini bisa. Set set. Nah, itu tuh pakai ini node tool. Nah, selain node tool ada juga contour tool. Itu biasanya buat ngebikin objek jadi bulat. Bentar, bukan objek jadi bulat, jadi kayak pinggir-pinggirannya itu bulat tuh kayak gini, set pinggirnya jadi bulat. Nah, ini jadi kotak, pinggirnya itu jadi kotak, bisa diatur di sini. Bulat, kotak. Nah, ada juga satu lagi mirip-mirip kayak barusan, cuman ini bedanya ke dalam, yaitu corner tool. Nah, kalau corner tool ini bedanya ini tuh buat kayak ngebulatin objek, tapi selain bulat ada juga yang lain kayak ini bakal bulatnya gini, terus ada juga yang kayak L gitu, set jadinya belahnya kayak gini nih. Nah, contoh kalau mau bikin daun kan tinggal gini, set tarik lagi ke sini, set. Itu fungsinya. Nah, kalau pensil tool ini biasanya kayak buat coret-coret sih. Kebanyakan kalau yang pensil ini buat orang-orang yang suka ngelukis. Terus ada juga pen tool. Pen tool itu bisa buat maaf. Pen tool itu bisa buat kayak garis-garis gini, dan ini tuh ada struknya. Struknya bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa juga diganti ujung-ujungnya kayak tadi jadi panah, jadi kayak gini. Nah, ada juga satu lagi vector brush. Vector brush ini masuknya ke brush, biasanya adanya di nih. Ada beberapa brush, misalnya kalian mau bikin kayak seperti efek cat air, set. Nah, kayak gitu. Lanjut lagi ke
Ada fill tool, ini tuh kayak buat apa ya? Hmm, kayak buat transparan, bikin transparan. Contohnya kalian mau buat transparan, set, tarik dari sini, set, yang transparannya ke bawah, atau mau di tengah-tengah transparannya bisa tinggal klik di sini yang hitamnya. Kebalik. Nah, nah, kalau di mm, mm, mm. Nah, set. Ini bisa tambahin lagi kayak gini, set. Ini dasar yang gelap, ini dasar yang warna. Atau mau transparannya gradiennya kayak gini. Terus ada lagi objek. Biasanya objek ini buat kayak palet-palet warna. Biasanya misalnya kalian ngedesain kayak pengen nyimpen palet warnanya di sini. Nah, tinggal masukin. Juga perlu ke klik open image kayak gitu, gak perlu. Terus ada lagi crop. Kalau ini biasanya buat nge-crop vektor atau gambar biar bisa nge-crop. Nah, gambar juga ada dua biasanya. Kalau buat mm, di digital itu kita ubah ke eh namanya tuh, sebentar, itu kan ada bulatan view. Nah, ke pixel. Pixel itu ada pixel biasa, pixel renita, sama vektor. Bedanya pixel sama vektor tuh kayak gini. Kalau pixel biasanya kalau kita lihat ujung-ujungnya itu kayak runcing-runcing gini, karena pixel itu kan kumpulan dari beberapa titik gambar atau warna. Jadi bentuknya bakal kayak gini. Beda dengan kalau kita pakainya vektor. Vektor itu nggak ada titik-titik gitu. Kemudian kalau vektor retina, itu vektor retina sama aja kayak pixel, cuma titik-titiknya lebih sedikit. Nah, terus ada juga di sini selain ini ada juga yang shape cylinder. Itu tuh kayak kita punya objek bulat. Jangan bulat dulu. Punya objek kotak. Set. Kita kasih warna merah. Terus punya objek satu lagi bulat. Warnanya hitam. Nah, kita timpa di atasnya, klik shift, gabungin, terus kita klik save render. Nah, itu gambar ini tuh akan terpotong. Jadi si kotak satunya lagi itu biasanya, bentar, susah. Wis.
Nah, kebagi jadi dua, yang satunya lagi jadi ngikut ke kotak ini. Nah, ada lagi tag. Bedanya tag box sama tag biasa itu gini, kalau pakai frame misalnya kita nulis frame-nya segini nih, kita tulis contoh aja. Nah, nanti itu kalau udah dicetak ini tuh gak bakal kemasukin, jadi yang masuknya di sini aja. Nah, kalau yang gak pakai frame itu lebih leluasa, set, jadi ngikutin frame-nya, itu ngikutin apa yang kita tulis. Nah, kalau ini buat color, ini misalnya kalian punya palet warna, coklat, satu lagi warna merah. Nah, ada di sini, ada juga di sini. Set. Nah, kalian pengen si coklat ini tuh warna merah tapi gak tahu merahnya tipe berapa gitu. Bisa ke sini, set, dapat merahnya, klik objeknya, baru klik ini, set. Jadi otomatis warnanya sama sama yang atas. Nah, kalau ruler ini biasanya kalau kalian bikin kayak ukur jarak antar ujung sama ujung. Terus kalian kalau bikin objek beberapa jenis, Ctrl J, beberapa jenis kayak gini, terus pengen diukur nih, baru pakai rule ini. Nah, mungkin kalau untuk dasar-dasarnya cuma segitu. Terus kita masuk ke yang bagian yang buat berita UPM. Nah, untuk berita sendiri ini tuh udah disediain kayak frame. Bikin frame-nya itu kayak gini nih, kayak contoh kalian mau buat kotak gitu, terus susah kan masukin gambarnya. Kalian buat aja di sini, set, yang tadi rectangle kalian tarik, sesuaiin sama penggaris yang ini nih, yang udah disediain. Atau bisa juga pakai artboard yang tadi, sesuaiin kita tuh. Nah, itu belum dikasih warna, kita coba kasih warna. Nah, kalau udah berwarna kayak gini, opacity-nya aja turunin, set, jadi transparan. Nah, ini tuh bisa jadi udah langsung bisa dimasukin gambar. Cara masukin gambarnya, kalian klik ini, set, masukkan gambar ke sini. Nah, masukin ke sini, ke yang tadi kotak, otomatis si gambar ada di dalam kotak yang barusan. Jadi ini tuh ngikut sebenarnya, set, tuh ngikut. Dan si gambar ini kalau kita digeser-geser, itu kalau dibawa ke tempat lain tuh bakal hilang, jadi gak bakal bertumpukan. Nah, kayak gitu. Terus kalau kalian mau ngopi, contoh ini kita buat beberapa foto, kita hapus. Contoh kan mau ngeduplikat ya, keep delete object. Kita mau ngeduplikat yang ini, pengen ke pinggir, capek nih kalau kita Ctrl C Ctrl V sambil ngukur-ngukur kan. Kopinya beda, kopinya pakai Ctrl J, udah ke copy, kita geser ke pinggir, terus samain objeknya, set, kita pasin dulu objeknya, terus aja tekan Ctrl J, tuh otomatis si gambar bakal ngikut apa yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi gak perlu satu-satu Ctrl V, tinggal Ctrl J sekali, geser objeknya. Atau pengen diperkecil nih, set, Ctrl J,
tuh akan lebih kecil lagi. Ctrl J lagi, lebih kecil lagi. Nah, itu kalau kita pakai Ctrl J. Nah, kalau buat masukin berita itu kayak barusan set bayam. Kita ganti gambarnya jangan bayam. Dengan di buku ini aja deh. Kita bisa langsung drag and drop, bisa kita masukin drag and drop. Nah, nanti kalau di drag and drop itu di kebagian ini tuh tadi bikinnya bukan pakai bedanya pakai ini, pakai apa tuh namanya? Lupa lagi. Artboard sama yang kotak tadi rectangle itu. Artboard itu jadi kalau kita masukin gambar ke tengahnya itu kayak langsung jadi frame, jadi si gambar itu langsung masuk ke dalam nih kayak gini, jadi gak bakal oper keluar. Nah, kita kalau mau ngedit cepet ya udah nanti kalau bikin sesuatu itu pakai artboard tuh set, jadi enak kan. Dan bisa ditumpuk juga, jadi kalau kalian males buat ngehapus ya udah tumpuk aja, cuman resikonya nanti berat ke PC. Nah, kayak gini. Terus kita Ctrl J, coba objeknya Ctrl J. Nah, jadi bikin frame kayak gini. Nah, kalau mau ngedit ini juga sama. Nah, ini ada beberapa yang emang salah. Nah, nanti buat penugasannya itu kalian masukin bikin kayak gini, kayak pakai artboard gini. Terus bisa masukin kan ini masih manual nih, masih acak-acakan lah, kayak gambar tuh gak masuk ke frame tuh set, masih cuma ditempel. Nah, nanti tugasnya itu supaya gambar ini tuh ketempel kayak yang ini, sama berita juga sama. Nah, kalau ngubah-ngubah kayak teks ini lupa nih, itu kalian aja masuk ke, kan ada di grup set, sama aja sebenarnya kayak Canva. Ada header ini, kalau buat logo-logo ini gak perlu, kalian klik di bagian ininya, klik 2 kali di bagian judulnya, terus ubah judul. Contoh judulnya untuk seni mahasiswa. Kalau buat ngubah tagnya itu ada di sini set, kayak nah ini buat fontnya, biasanya fontnya itu pakai Poppins kalau buat public, soalnya kalau pakai selain Poppins sama Montrose itu biasanya kena lisensi, dan biasanya kalau ketemu itu sama pembuatnya itu didenda. Jadi biasanya kalau buat media-media itu pakai fonts yang open. Sini biar di tengah. Nah, ada juga kalau pengen pakai 1 2
gitu. Terus kalian kan bikin animasi kayak gini nih. Sebenarnya kalau kalian bikin animasi kayak gini, terus pengen divariasiin eh, animasinya itu, kalau pasti susah kan ya kalau bikin mah. Nah, kalian cari aja gambar vektor. Jadi di Google itu cari gambar vektor. Nah, kalau buat ngatur-ngatur kayak gini, kayak contoh ini aplikasi yang itu tuh di sebelah belakang. Ntar, view. Nah, aplikasi-aplikasi kayak gini, ini tuh kalau kalian pengen ditransparanin, tinggal tarik aja ini di sini. Nah, di Nah, mungkin segitu kalau buat penjelasan dasarnya mah. Nah, kalau kayak bikin aplikasi putar-putar kayak gini, biasanya sama kayak tadi, bikin ininya dulu, bikin ininya nih, sip, di Ctrl J, kita tarik ke sebelah mana, ke bawah misalnya, ke atas nih, Ctrl J lagi, set. Tuh. Jadi kalau kalian mau bikin kayak ke bawah gini, udah satu kali copy aja. Terus yang ininya tinggal ganti-ganti, kalian ngambil di Google gitu. Mungkin segitu yang bisa disampaikan ya. Kalau ada pertanyaan atau apa boleh nanti di WA. Udah segitu